Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi, peserta Jambore GTK Dedikatif tahun 2024 dari SD Hadijah Surabaya. Latar belakang saya membuat video praktik baik tentang kegiatan KTS kali ini adalah karena keresahan yang seringkali muncul pada para guru karena keterlibatan wali murid pada saat kita mengadakan kegiatan tengah semester di luar sekolah. Nah, tujuan kita mengadakan pembelajaran di luar sekolah adalah untuk menyenangkan anak-anak, untuk membawa situasi baru dalam proses pembelajaran, dan selain itu adalah untuk proses belajar kemandirian dan proses tanggung jawab. Tetapi karena kebiasaan di sekolah kami, setiap kali mengadakan kegiatan tengah semester, orang tua itu selalu ikut serta, maka seringkali proses kegiatan KTS itu tidak berjalan dengan baik. Menurut kami, penting sekali bagi anak-anak kelas 1 kita ajarkan sejak dini tentang kemandirian dan tanggung jawab ketika tidak bersama dengan kedua orang tuanya. Itu sebabnya kami mengalami keresahan ketika para orang tua siswa kelas 1 yang tidak bisa sepenuhnya mampu memberikan izin kepada putra-putrinya tanpa pendampingan dari mereka ketika akan mengikuti kegiatan tengah semester. Kemudian akhirnya berawal dari keresahan itu, maka kemudian kami membuat suatu terobosan baru. Jadi pada kegiatan KTS kali ini kita sengaja menanamkan penguatan karakter profil pelajar Pancasila, terutama dari sisi kemandirian dan tanggung jawabnya. Nah, di sini langkah-langkah yang kita ambil adalah kita melakukan diseminasi tentang kegiatan kita kepada pimpinan sekolah, kemudian kita mendiskusikan bersama beliau tentang permasalahan yang biasa terjadi pada saat kegiatan tengah semester akan dilaksanakan, dan kemudian kita mulai membuat peraturan-peraturan supaya kita bisa memberikan pengajaran tentang kemandirian dan tanggung jawab ini pada anak-anak sejak dini. Tentu saja kami membutuhkan komitmen dari orang tua untuk mendukung kegiatan kami, dan alhamdulillah langkah-langkah yang kami ambil setelah kita mengkomunikasikan dengan pimpinan sekolah, maka kemudian kita mendiseminasikan kegiatan kita kepada orang tua wali murid melalui komite sekolah supaya dilanjutkan kepada para wali murid. Kemudian setelah itu kita juga mendiseminasikan tujuan dari kegiatan KTS kita kepada guru-guru dan guru-guru pendamping yang akan mendampingi kegiatan KTS di luar sekolah. Dan alhamdulillah karena komunikasi yang baik dengan komite sekolah, dan kami juga melibatkan orang tua yang ditunjuk sebagai koordinator kelas untuk mewakili para wali murid turut serta berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan kita di luar sekolah. Kita juga menyampaikan informasi secara detail. Kita membuat draft assessment yang kita sampaikan kepada wali murid yang terkait dengan assessment tentang penguatan profil pelajar Pancasila. Dan di samping itu kita juga berkomunikasi secara aktif dengan wali murid dengan cara memberikan dokumentasi pada setiap kegiatan yang kita laksanakan selama kegiatan tengah semester di luar sekolah. Kegiatan tengah semester yang kita lakukan di luar sekolah sejatinya adalah untuk menghindari kejenuhan peserta didik kita dalam belajar di dalam kelas, dan juga untuk meningkatkan serta menumbuhkan motivasi belajar anak. Tantangan apa yang muncul di sana? Yang pertama, lokasinya jauh, lokasinya berada di luar kota, dan ini memungkinkan anak merasa capek sehingga anak-anak tidak nyaman dengan kegiatan, bahkan tidak bisa menikmati kegiatan tengah semester di sana. Yang kedua, lokasi kegiatan tengah semester kita kali ini adalah berada di dataran tinggi, di mana kegiatan itu kadang dilakukan di atas, kadang dilakukan di bawah, sehingga naik turun ini menyebabkan anak lebih rawan capek
karena mereka tidak terbiasa dengan kondisi lingkungan alam yang begini, karena mereka terbiasa berada di lingkungan yang mendatar karena berada di dataran rendah. Dan yang ketiga, cuaca yang sangat panas rentan memunculkan dehidrasi kepada anak. Dan yang keempat, kekhawatiran kami terhadap orang tua yang tidak mensupport kegiatan kita dengan cara tetap hadir untuk mendampingi anak-anak ketika mengikuti kegiatan tengah semester. Kegiatan tengah semester kita kali ini adalah diikuti oleh satu guru yang merupakan sekaligus sebagai pendamping siswa, dan yang kedua peserta didik kelas 1, yang ketiga orang tua peserta didik yang sudah ditunjuk sebagai koordinator kelas, dan yang keempat tentu saja tenaga medis dan tenaga non-kependidikan. Lalu bagaimana hasil evaluasi kegiatan tengah semester tahun ini dengan kegiatan tengah semester tahun sebelumnya? Subhanallah, hasilnya luar biasa. Ada peningkatan yang sangat signifikan dari sisi kemandirian dan tanggung jawab. Tidak ada satu anak pun yang didampingi atau diikuti oleh kedua orang tuanya selama kegiatan tengah semester berlangsung. Dan dari sisi tanggung jawab, secara signifikan juga ada kenaikan yang luar biasa. Ada 90% kenaikan yang kita lihat. Indikatornya apa? Indikatornya adalah barang-barang yang tertinggal di area kegiatan tengah semester. Biasanya hampir 80% barang siswa tertinggal di area kegiatan tengah semester. Tetapi tahun ini hanya 10% barang-barang siswa yang tertinggal di area kegiatan tengah semester. Subhanallah, kenaikannya 90% tingkat tanggung jawab dan kemandirian siswa. Kami berharap efek dari kegiatan tengah semester ini akan membawa efek jangka panjang. Tidak ada lagi siswa yang merasa kehilangan alat tulisnya, tidak ada lagi siswa yang merasa kehilangan sepatu atau sendal, karena mereka sudah mampu bertanggung jawab terhadap barang-barangnya. Efek yang lain terhadap kehidupan di rumah, mudah-mudahan dari kegiatan tengah semester ini maka tidak ada lagi ketergantungan selain kepada dirinya sendiri. Mereka bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan barang-barangnya, baik ketika di rumah maupun di sekolah. Kegiatan tengah semester tahun ini memang dirancang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena bekerja sama dengan Tour Outbound Gemilang, kegiatan tengah semester kali ini kita mengacu pada penguatan atau penanaman karakter yang merujuk pada penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan serta berakhlak mulia. Nah, dari sini kita tetap mengajak anak-anak pada saat berkegiatan, ketika masuk waktu sholat tetap kita ajak untuk sholat berjamaah. Yang kedua, dimensi berkebinekaan global. Tempat kegiatan tengah semester yang kita laksanakan adalah di Lembah Pandawa, di mana desain eksteriornya adalah merujuk pada salah satu keragaman budaya Indonesia yang ada di Bali. Dari situ kita ajak anak-anak untuk menghargai budaya lokal yang ada di Indonesia. Pada dimensi yang ketiga, yaitu dimensi gotong royong, kita menekankan bahwa kegiatan kita, baik itu outbound atau fun game, kita arahkan selalu pada kegiatan yang berkolaborasi dengan sesama peserta didik. Pada dimensi yang keempat, dimensi kemandirian, di sini kita menekankan pada kemandirian dan tanggung jawab siswa dengan cara barang yang dibawa ketika datang dengan barang yang dibawa ketika pulang harus sama, tidak ada barang yang tertinggal. Pada dimensi yang kelima, yaitu bernalar kritis, para peserta didik diharapkan mampu menerima informasi secara objektif dan analitis. Dan pada dimensi yang keenam, yaitu dimensi kreatif, para peserta didik diharapkan bisa mengembangkan ide-ide orisinal serta bermanfaat. Hal ini terlihat pada saat kegiatan edukasi gerabah, banyak anak-anak yang menghasilkan ide bermacam-macam sesuai dengan kerjasama dengan teman-teman mereka. Demikianlah praktik baik yang kita laksanakan untuk penanaman karakter, penguatan profil pelajar Pancasila yang kita laksanakan pada kegiatan tengah semester di SD Hadijah Surabaya. Mudah-mudahan
apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kami secara khusus dan bagi masyarakat Indonesia secara umum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.